Tang ting tang tiang listrik, yang artinya halo para pengangguran semuanya, bagaimana kabarnya, gimana kalian, sudah pada nemu kerja apa belum? Untuk menemani kegalauan kalian di saat sela-sela kalian sedang menulis lamaran, kali ini saya akan membawakan alur cerita film dari The Autopsy of Jane Doe, dimana film ini sangat menarik untuk ditonton. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerot. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, daripada kita kebanyakan pamer huntu, lebih baik langsung saja menuju alur ceritanya. Awal kisah kita akan masuk ke dalam sebuah rumah, yang dimana rumah tersebut telah terjadi pembunuhan satu keluarga, dan hal tersebut pun kini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun ada hal-hal yang menarik dari tempat tersebut, bahwa kelihatannya keluarga ini ingin mencoba keluar dari rumah tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ditemukannya sosok seorang mayat wanita yang terkubur di bawah sana. Dan ketika sedang dilakukan penelitian atau penelusuran dan dicek siapa wanita tersebut, karena tidak ada dalam kakak di keluarga tersebut, pada akhirnya polisi pun memeriksa melalui dukcapil yang ada di kecamatan, dan pada akhirnya wanita ini pun tidak terdaftar, sehingga wanita ini pun disebut sebagai Jane Doe. Kisah akan berfokus pada dua orang pria, yaitu ayah dan anak, di mana sang ayah bernama Pak Tommy dan anaknya bernama Austin, yang dimana mereka memiliki pekerjaan sebagai petugas koroner atau petugas di rumah autopsi tempat mereka sendiri, di mana tugas tersebut adalah sejenis tindakan medis atau untuk mengetahui sebab atau dari penyebab kematian mayat itu sendiri. Dan pada saat ini Pak Tommy pun sedang menjelaskan kepada Austin sebab dari kematian orang yang kini tengah mereka tangani bukanlah karena kebakaran, melainkan dia meninggal dikarenakan dia sedang berlari, dikarenakan kita melihat ada semacam luka di kepalanya yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan pada akhirnya dia pun menyimpulkan meninggalnya orang tersebut bukan dikarenakan asap ataupun api dari kebakaran, melainkan karena kemungkinan dia berlari dan terjatuh sehingga terbentur mengakibatkan kematian. Tepat saat Pak Tommy keluar untuk ngudud sebentar, tiba-tiba Austin mendengar sesuatu. Dikira itu adalah jump scare, ternyata adalah kucing yang sengaja membawakan tikus kepada Tommy, dikarenakan tikus tersebut sering mencuri dan korupsi di kantor DPR. Ketika Tommy sedang cuci tangan pun, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari belakang, yang kemudian dia beranjak untuk memastikannya, siapa tahu itu adalah katel yang jatuh di dapurnya. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata itu adalah kelakuan si Emma yang cukup membuat saya sedikit rarewas ketika menontonnya. Dan saya kira pun Anda yang tengah menonton merasakannya. Dan kenalkan, inilah si Emma. Emma ini adalah pacarnya Austin. Dan kedatangan Emma ke tempat itu tidak lain tidak bukan adalah untuk pergi bersama si Austin. Namun sebelum mereka pergi, Emma pun bertanya dan ingin mengetahui rupa dari jasad yang telah diotopsi, sehingga pada akhirnya ayah Austin pun mengizinkan Emma untuk melihat mayat tersebut. Kemudian Austin pun memperlihatkan mayat yang sudah diotopsi satu persatu kepada Emma, namun terbersit di benak Emma dan mempertanyakan tentang lonceng yang ada pada kaki setiap mayat. Kemudian Pak Tommy pun menjelaskan kepada Emma bahwa sebenarnya lonceng tersebut berfungsi untuk membedakan mana mayat yang benar-benar mati atau mana mayat yang pura-pura mati. Kemudian Emma pun penasaran dengan salah satu mayat yang ada di sana dan ingin mencoba melihat wajahnya, sehingga meminta izin kepada Pak Tommy. Namun tiba-tiba Emma pun kaget dan seketika dia mendapatkan balasan atas kelakuannya tadi. Tepat pada saat Emma dan Austin ingin segera pergi dan beranjak untuk nonton bioskop, tiba-tiba Pak Polisi datang ke situ membawa satu jenazah untuk diotopsi. Alih-alih si Austin ingin pergi nonton bareng bersama Emma, justru si Austin meminta izin kepada Emma karena dia ingin membantu Pak Tommy untuk segera menyelesaikan otopsi pada mayat tersebut, sehingga Emma diharapkan untuk mengerti.
Dan ya, seperti yang sudah kita duga, mayat tersebut adalah si Jendo tadi yang diketemukan di tempat kejadian perkara pembunuhan tadi oleh Pak Polisi. Dikarenakan si Pak Polisi ini ditekan oleh atasannya agar supaya cepat membereskan kasus ini karena harus memberikan keterangan kepada pers, maka si Pak Polisi ini pun kemudian menyuruh Pak Tommy dan anaknya untuk segera menyelesaikan otopsi kepada mayat tersebut hingga menemukan sebab, akibat, dan cara dia meninggal. Setelah itu pun kemudian Pak Tommy dan Austin segera melakukan autopsi terhadap mayat tersebut, di mana pemeriksaan itu terdiri dari atas 4 bagian, yaitu pemeriksaan luar, yang kedua pemeriksaan dalam, yang ketiga pemeriksaan saluran pencernaan, dan yang keempat adalah pemeriksaan otak. Dilihat dari tubuh mayat tersebut pun, Pak Tommy dan Austin pun menyimpulkan bahwa umur wanita ini sekitaran umur 20 tahunan, namun fakta mengejutkan ditemukan. Seharusnya dengan mata yang terlihat seperti itu, harusnya wanita ini sudah mati cukup lama. Padahal seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa mayat tersebut baru saja diketemukan oleh polisi dan diantarkan ke tempat itu dalam keadaan mayat tersebut masih terlihat segar. Kemudian penemuan menarik lainnya adalah di mana Pak Tommy dan juga Austin menyimpulkan bahwa pinggang wanita tersebut terlihat sedikit lebih kecil dibandingkan pinggang orang-orang pada umumnya, serta kaki yang penuh dengan keretakan namun tidak menimbulkan memar. Kemudian ditemukanlah tanah gembur di dalam kukunya, dan yang paling mengejutkan adalah sungguh sangat mencengangkan di mana Pak Tommy dan juga Austin menemukan bahwa lidah wanita tersebut sudah dipotong, sehingga mereka berasumsi bahwa Jendo sebelum meninggal dia mengalami kekerasan terlebih dahulu. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, mereka pun mulai menyimpulkan kelihatannya Jendo mendapatkan perlakuan yang sangat buruk sebelum dia meninggal. Kemudian hal menarik pun terjadi ketika Austin melihat hidung dari si Jendo ini empat-empot. Ternyata ada yang keluar dari hidungnya dan itu adalah lalat. Kemudian penemuan berikutnya, Pak Tommy pun menemukan sehelai benang dari mulut si Jendo ini, dan entah apa yang menyebabkan benang tersebut bisa berada dalam mulutnya. Kemudian saat Austin tengah memeriksanya, diketahui bahwa benang tersebut adalah benang tekstil yang kemudian Pak Tommy menyuruh Austin untuk mengantonginya. Kemudian Pak Tommy pun lanjut terhadap pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan dalam. Namun kemudian pada saat Pak Tommy akan melakukan bedah terhadap si Jendo ini, kemudian kita akan sedikit teralihkan oleh radio yang frekuensinya sedang terganggu. Dan ya, Pak Tommy dan Austin pun akan benar-benar terkejut ketika melihat kucuran darah dari mayat si Jendo ini terlihat segar sep, dan hal tersebut pun seharusnya tidak terjadi kecuali mayat tersebut baru meninggal beberapa jam yang lalu. Belum selesai dengan kejadian keheranan tersebut, Pak Tommy pun terus melanjutkan autopsinya, di mana Pak Tommy akan menemukan suatu fakta di mana paru-paru si Jendo ini terlihat sangat hitam seperti seorang pecandu rokok yang sangat berat. Dan tepat saat itu Pak Tommy pun mulai bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara melakukannya. Berdasarkan pengalaman Pak Tommy tentang melakukan otopsi dan hal-hal semacam ini, Pak Tommy pun menyimpulkan bahwa memang Jendo sengaja dianiaya terlebih dahulu untuk supaya agar dia merasakan kesakitan yang sangat hebat. Sepertinya hal tersebut pun memang di luar nalar kita semua, dikarenakan hal tersebut sama seperti di mana kita melakukan, ya mungkin kalian juga sudah tahu. From what? Di tengah-tengah pemeriksaan pun kini Austin mendengar sesuatu dan merasa harus melakukan pengecekan entah apa yang sedang terjadi. Ditakutkan ini Maya kembali si Emma mengagetkan mereka, namun dia pun merasa kaget ketika melihat dari cermin cembung bahwa ada sosok seseorang yang sedang ngahulang berdiam diri saja di situ, dan itu membuat Austin sedikit ngehodhon.
Tepat pada saat Austin masih melakukan pemeriksaan, kita beralih kepada Pak Tommy yang kini tengah mau menyelesaikan otopsi tersebut, dan tiba-tiba Pak Tommy ketika akan melakukan pembedahan, dia pun terkena tulang rusuk jendok yang menyebabkan tangannya terluka. Kembali pada Austin yang kini tengah memeriksa di salah satu ruangan, dan pada akhirnya Austin pun menemukan sesuatu bahwa sebenarnya suara itu berasal dari saluran udara, dan ketika Austin akan mengeceknya, tiba-tiba iya, Austin pun terjatuh dan kemudian si bapak pun segera menyusul ke situ, yang pada akhirnya mereka menemukan bahwa suara yang berasal dari tempat tersebut adalah suara si kucing yang mati. Entah apa penyebabnya, dan hal tersebut pun menyebabkan si bapak menjadi sedih dikarenakan kucing itu adalah salah satu peninggalan atau pemberian mendiang istrinya. Setelah kejadian tersebut pun si bapak segera melakukan kremasi kepada si kucing tersebut dan kembali kepada Austin yang kini akan segera menyelesaikan otopsinya. Namun tiba-tiba kita melihat satu pintu yang terbuka, dan hal tersebut cukup membuat si Austin menjadi rada karareung. What are you doing? Berlanjut kepada pemeriksaan berikutnya, kini Pak Tommy pun dikejutkan kembali dengan ditemukannya sejenis bunga yang disebut Jimsonweed, di mana bunga tersebut adalah sejenis bunga yang bisa menyebabkan kelumpuhan kepada seseorang jika seseorang mengonsumsinya, dan kalau di tempat kita itu biasanya disebut kecubung oleng. Tak lama kemudian radio pun menyiarkan bahwa di tempat mereka akan terjadi semacam badai. Kemudian Austin pun menyarankan si bapak agar segera menghentikan pemeriksaan dan otopsi tersebut. Namun dikarenakan si bapak ini sangat memegang amanah, jadi dia pun ingin segera menyelesaikan hal tersebut. Berlanjut kepada keanehan berikutnya, tiba-tiba Pak Tommy pun menemukan semacam bungkusan dari dalam perut jendol, dan betapa mengejutkannya ketika mereka melihatnya di dalamnya ada gigi geraham dan juga entah apa tulisan itu, yang kemudian Austin pun terfokus pada gigi geraham tersebut, di mana hal tersebut sungguh mengejutkan, di mana faktanya ternyata gigi itu adalah milik si jendol itu, dan entah apa yang mereka lakukan hingga pada saat ini mereka belum bisa menyimpulkan. Kemudian Pak Tommy pun menemukan suatu keanehan, di mana Pak Tommy menemukan salah satu keanehan di mana ada gambar di antara kulit dan daging, sehingga Pak Tommy mulai mengkulitinya, dan yang mengejutkan adalah ternyata gambar tersebut mirip dengan gambar yang ada di kain itu. Dan tiba-tiba terjadi ledakan di tempat tersebut dari lampu yang tengah menyala, dan hal tersebut pun membuat Pak Tommy mempunyai firasat buruk sehingga mengajak Austin untuk cepat-cepat meninggalkan basement tersebut. Di tengah kepanikan tersebut pun kini Pak Tommy dan juga Austin segera pergi untuk menyalakan generator, namun generator tersebut tidak mampu untuk menerangi bahkan untuk membuat mereka bisa naik ke dalam lift, dikarenakan generator tersebut terlihat sangat lemah. Tidak ada pilihan, pada akhirnya mereka pun segera pergi menuju ke pintu belakang yang langsung menuju ke halaman belakang rumah mereka. Namun inilah yang terjadi. Entah kebetulan atau tidak, hal buruk pun menimpa mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dikarenakan pintu belakang itu tertimpa oleh satu pohon, dan kemudian Austin pun segera mencari sinyal, namun sinyal di sana sangat tidak ada sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke ruangan kerja ayahnya supaya bisa memakai telepon kabel yang ada di sana. Sesampainya mereka di ruangan kerja tersebut, kemudian Pak Tommy pun segera menelepon si polisi, namun akibat dari cuaca buruk tersebut pun kemudian panggilan mereka pun terputus. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang bergerak-gerak sehingga membuat Austin ingin segera melihatnya, dan inilah yang terjadi. Dan ya, alangkah terkejutnya Austin ketika melihat salah satu mayat hidup kembali, sehingga hal tersebut pun membuat Pak Tommy dan juga Austin menyimpulkan bahwa si Jendol lah sebagai pelakunya. Merasakan sakit di bagian lukanya, si Pak Tommy pun segera cepat-cepat pergi untuk membersihkan lukanya ke dalam sebuah kamar mandi yang letaknya itu sangat gelap sehingga mengakibatkan, dan ya ternyata tiba-tiba Pak Tommy pun dikunci oleh entah siapa itu.
Beruntung Pak Tommy akibat kejadian tersebut pun tidak mengalami luka yang cukup serius sehingga pada akhirnya mereka pun menyimpulkan kejadian Supra X ini adalah kejadian di mana supranatural ini adalah memang dilakukan oleh si Jendo itu, dan TKP tempat kejadian perkara yang ditemukan kepolisian waktu si Jendo ada di sana. Mungkin hal semacam ini telah terjadi di sana sehingga pada akhirnya tidak ada pilihan lain. Pak Tommy pun dan juga si Austin sengaja masuk kembali ke ruang autopsi, namun alangkah betapa mereka sangat terkejut ketika melihat mayat yang ada di dalam lemari kembali hilang, entah kemana mereka perginya, dan pintu pun seketika tertutup hingga pada akhirnya mereka pun mengalami kepanikan di tempat tersebut. Ketika mereka pun sedang panik-paniknya, tiba-tibalah muncul sesosok mayat yang meneror mereka sehingga pada akhirnya si Austin tidak tahan dengan semua teror tersebut dan ingin melenyapkan Jendo dengan cara membakarnya. Namun tiba-tiba ya, sungguh hal tersebut pun tidak berpengaruh kepada si Jendo, justru malah berbalik membakar hampir seluruh ruangan. Pada akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dan berusaha mematikan api tersebut, dan itu kembali meyakinkan bahwa si Jendo adalah penyebab dari semua ini. Kemudian dirasa semuanya sudah aman, akhirnya Pak Tommy pun dan juga Austin segera beranjak keluar dari sana. Namun tempat pada saat itu ada sesosok mayat yang muncul dan tiba-tiba menghampiri mereka hingga pada akhirnya mereka pun segera cepat-cepat pergi dari sana untuk melarikan diri. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam lift, namun tiba-tiba liftnya macet sehingga menimbulkan kepanikan kepada mereka, dan pada akhirnya Pak Tommy pun sehingga berusaha untuk mengambil kapak tersebut yang dipegang oleh Austin untuk menghantam si mayat berjalan itu. Dan ya setelah itu kemudian mereka melihat ternyata yang dibacok oleh si bapak tersebut adalah si Emma, pacarnya si Austin. Hal tersebut pun membuat mereka menjadi sedih dan kemudian mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Mereka pun ingin beranjak pergi namun lift masih belum bisa berjalan dikarenakan listriknya belum kuat. Kemudian tiba-tiba salah satu tempat kremasi pun terbuka sehingga menimbulkan begitu banyak asap yang memenuhi ruangan, sehingga hal tersebut pun membuat Pak Tommy dan juga Austin menyadari bahwa Jendo tidak akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Kemudian mereka pun segera kembali ke dalam ruangan otopsi untuk melanjutkan pembedahan, di mana hal tersebut pun ketika mereka sedang melakukan pembedahan terhadap otak si Jendo, si Pak Tommy pun menemukan hal yang sangat mengejutkan, dan ketika Pak Tommy akan memastikannya, She's still alive. Alive. betapa alangkah terkejutnya mereka di luar nalar. Memang ternyata otak si Jendo masih hidup, dan hal tersebut pun membuat mereka semakin bertanya-tanya dan ingin mengetahui siapakah si Jendo ini sebenarnya, sehingga pada akhirnya Austin pun kembali memeriksa kain tersebut dan membolak-baliknya sehingga dia pun menemukan satu kata, yaitu kata dari Leviticus yang artinya kitab imamat yang tertuang dalam perjanjian Kristen, yang tertulis di situ dan menyebutkan bahwa setiap laki-laki atau wanita yang mencari kematian, dia pun harus dibalas dengan kematian juga. Kemudian Austin dan si bapak pun mencocokkan berbagai temuan mereka, dan pada akhirnya mereka pun menemukan satu fakta di mana si Jendo ini adalah seorang wanita yang hidup di abad ke-17 yang lalu, dan dia pun menemukan satu kata di mana fakta tersebut pun membuktikan bahwa si Jendo ini adalah seorang penyihir zaman dahulu. Kemudian pada akhirnya Pak Tommy dan juga si Austin pun menyadari bahwa si Jendo ini adalah sosok seorang penyihir yang lahir di abad ke-17 dan hidup sampai sekarang, dikarenakan dia adalah orang yang akan hidup abadi, sehingga masyarakat pada zaman dahulu mungkin menyakitinya dan tidak membakarnya, justru memaksa si Jendo ini untuk memakan atau menelan gigi gerahamnya tersebut agar supaya dia mengalami penderitaan yang cukup lama di dalam hidupnya. Pada akhirnya setelah menyadari
dari hal tersebut pun Pak Tommy pun segera beranjak untuk mendekati Jendo dan berkomunikasi agar supaya memohon kepada si Jendo ini agar menyelamatkan Austin, dan Pak Tommy mengatakan bahwa dia akan menjadi gantinya asalkan Austin bisa dilepaskan oleh si Jendo ini. Bersamaan dengan kematian Pak Tommy pun tubuh si Jendo kembali pulih kembali layaknya seperti semula, matanya yang berubah menjadi seperti biasa. Tiba-tiba lampu pun menyala dan seluruh mayat yang telah keluar pun kembali masuk ke dalamnya, sehingga pada akhirnya Tommy pun kemudian mendengar suara si Pak Polisi yang menggerok-gerok dirinya dari luar, sehingga Tommy pun segera beranjak untuk pergi ke sana. Dan ya, Tommy pun begitu terkejutnya karena hal tersebut pun suara tadi pun didengar ternyata bukan suara si Pak Polisi, melainkan suara tipuan yang dilakukan oleh si Jendo ini melalui radio yang ada di dalam tadi. Dan tiba-tiba dan ya, Austin pun harus maut di tempat tersebut. Kemudian keesokan harinya ketika Pak Polisi datang ke sana untuk mengambil mayat si Jendo, ternyata di sana tidak terjadi semacam badai atau apapun itu, bahkan pohon di sana pun tidak tumbang. Hal tersebut pun memang benar dilakukan oleh Jendo. Namun kita akan melihat dan keanehan berikutnya. Ternyata seiring kematian Pak Tommy, Jendo pun tidak mengalami kematian dan akan kembali bangkit, dan tinggal ditunggu saja apakah si Jendo ini akan benar-benar bangkit dan melakukan balas dendam yang lebih hebat dan lebih gila dari sebelumnya. Tinggal menunggu waktu untuk si Jendo ini bergerak kembali. Yes, that's Powerful. Oh, I've gotta watch out. Tamat ending yang cukup menjendokkan. Da cek nu maca foto teh kita saha nu ngomong cenah urang dan geus mah teh kabeh macam jadi itu teh. Itu teh gitu we. Ngomong di video? Di video aku kami. Eta sih. Di foto itu kaciri pisan. Pesan yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah memang kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu diperlukan rasa serah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya dari film 20 mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya semakin meningkat dalam membuat video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, budak letik bisa ngapung.